Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian yang saya hormati. Dari rangkaian perkuliahan hukum pidana, ada satu sesi yang akan saya linkkan saudara dengan YouTube, yaitu sesi tentang sifat melawan hukum. Sebelum melakukan kajian lebih mendalam tentang sifat melawan hukum dalam lingkup hukum pidana, terlebih dahulu saudara harus mengetahui definisi tentang melawan hukum dalam lingkup hukum pidana. Kualitas pemahaman saudara tentang definisi melawan hukum itu sangat menentukan kemampuan kritis saudara untuk membreakdown perihal tentang ruang lingkup sifat melawan hukum, unsur sifat melawan hukum, syarat sifat melawan hukum, pembatasan sifat melawan hukum, dan perbedaan sifat melawan hukum dalam lingkup hukum pidana dan lingkup hukum perdata. Pertama adalah soal definisi sifat melawan hukum. Ya. Sifat melawan hukum itu secara etimologi kita bermula dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda disebut wederlicht. Wederlicht itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya perbuatan yang ilegal. Perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku. Wederlicht. Dari pengertian wederlicht ini sejumlah ahli kemudian memberikan lingkup bahwa sifat melawan hukum hanya berlaku terhadap catatan hukum yang tertulis, tidak termasuk di luar hukum tertulis. Dalam perkembangannya, kemudian muncul istilah yang namanya onrecht. On itu artinya tidak, recht itu artinya baik. Jadi onrecht itu artinya satu tindakan yang tidak baik. Dalam bahasa Inggris disebut dengan wrong. Baik ya. Kemudian ada kata lain yang memiliki makna serupa dengan wederlicht dan onrecht, yaitu adalah onrechtmatig. Onrechtmatig itu adalah bermakna suatu tindakan yang liar atau satu perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan baik dalam masyarakat. Itu disebut dengan onrechtmatig. Nah, dalam bahasa Inggris kemudian menjadi tort. Dalam bahasa Prancis menjadi tortus. Artinya satu tindakan yang mencakup tidak diatur dalam perbuatan hukum atau melawan perbuatan hukum yang berujung pada akibat kerugian bagi orang lain. Itu adalah pengertian etimologi kebahasaan tentang perbuatan melawan hukum saudara. Nah, agar saudara memiliki kepekaan khusus tentang sifat melawan hukum dalam perdata dan pidana, maka perlu bagi saudara untuk mengetahui sumber dari melawan hukum itu. Ya, melawan hukum itu sumber lingkupnya adalah kesalahan yang dilakukan karena menyalahi ketentuan umum. Berkebalikan dengan kesalahan yang menyalahi ketentuan khusus, itu disebut dengan wanprestasi. Kenapa demikian? Karena dalam konsep wanprestasi itu tidak ada pelanggaran bila mana tidak diperjanjikan. Jadi basisnya itu basis kontraktual. Tetapi dalam PMH itu basisnya adalah aturan umum yang berlaku. Ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran, maka peraturan itu berlaku sebagai pembatasan bila mana dilanggar maka terjadi sanksi adanya. Nah, di situ dilihat perbedaannya bahwa yang namanya
perbuatan melawan hukum itu lingkup peraturan hukumnya bersifat umum, bukan lingkup kontraktual. Kalau lingkup peraturannya itu adalah lingkup aturan-aturan dalam kontraktual, itu disebut dengan wan prestasi. Saudara sekalian, itu pengantar soal definisi. Nah, di dalam praktek-praktek penegakan hukum, jika saudara menjadi pengacara atau menjadi polisi atau menjadi jaksa atau menjadi konsultan di kemudian hari nanti, saudara harus memiliki kepekaan dan percepatan di dalam memberikan makna dari setiap perbuatan. Ini masuk dalam kategori melawan hukum atau masuk dalam kategori wan prestasi. Masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan umum atau termasuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan khusus yang bersifat kontraktual. Kalau itu masuk dalam kategori pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan umum, maka masuk dalam lingkup pidana atau masuk dalam lingkup perdata. Nah, karena itu maka sekarang perlu kiranya saudara untuk melihat perbedaan mana antara melawan hukum secara perdata dan melawan hukum secara pidana. Saudara, melawan hukum secara perdata perlu kita pastikan dulu pengertian itu supaya Anda memiliki pengetahuan untuk membedakan antara keduanya. Melawan hukum secara perdata itu basis normanya ada pada Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365. Ya, pasal 1365 itu bersifat norma yang generalis. Demi untuk pemberlakuan norma itu, maka diperlukan konkretisasi perbuatan-perbuatan hukum material yang bisa bersandar pada undang-undang lainnya, atau perbuatan-perbuatan yang kiranya menyalahi aturan hukum di luar undang-undang. Karena itu maka kalau saudara baca di 1365 dan keterangan-keterangan lanjutan pada 1366-67 terkait soal subjek hukum dalam perdata lainnya, nah itu berbunyi bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Saudara sekalian, mahasiswa, perhatikan baik-baik pasal itu. Ada beberapa kalimat yang harus digarisbawahi. Pertama adalah perbuatan. Harus ada perbuatan. Itu syarat. Nanti kita lihat kajian dari sisi pidana seperti apa. Dalam perdata harus ada perbuatan. Yang kedua, bahwa perbuatan itu teruji dan terbukti telah melanggar hukum. Berarti saudara harus memiliki norma untuk menjadi parameter demi menyatakan bahwa perbuatan itu melanggar hukum yang mana. Maka itu hukumnya harus diletakkan dulu di sini nih. Normanya harus diletakkan dulu. Kalau Anda tidak punya parameter normatif, baik itu tertulis atau tidak tertulis, maka Anda tidak bisa kemudian seujuk-ujuk mengatakan ini melanggar hukum yang mana. Kan begitu. Ada perbuatan, yang kedua melanggar hukum, yang ketiga kerugian. Ada kerugian yang ditimbulkan dari situ, gitu. Ada kerugian yang timbul dari situ. Nah, kepada orang lain tentu. Karena atas perbuatannya dia melanggar hukum, lalu menimbulkan kerugian, maka pertanggungjawabannya adalah dia melakukan atau mengganti kerugian tersebut. Karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Saudara, kalau dari pasal itu, maka pada ujungnya kita bisa berkesimpulan bahwa bentuk nilai jenis dari membayar kerugian itu harus setara dengan akibat yang ditimbulkan. Jadi kalau dia itu atas perbuatannya melanggar hukum
melawan hukum lalu menimbulkan kerugian 1 miliar, berarti 1 miliar itulah adalah sebab dari perbuatannya. Maka kerugian yang dimaksud adalah membayar kembali 1 miliar itu. Perhatikan baik-baik teks norma itu. Dikatakan bahwa mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menggantikan kerugian tersebut. Karena itu, kalau saudara bersidang sebagai pengacara, hati-hati di dalam membuat petitum untuk meminta ganti rugi material dan imaterial. Harus di breakdown sejelas-jelasnya. Ditulis alasan sejelas-jelasnya. Mengapa kemudian Anda menuntut sekian rupiah? Nah, itu harus selaras dengan akibat dari perbuatan hukumnya, saudara. Ya. Nah, itu adalah melawan hukum dalam konteks hukum perdata. Nah, kemudian kerugian tersebut berlaku sebagai norma dalam pasal tersebut. Sekali lagi saya katakan, dia berlaku sebagai norma umum yang memerlukan perbuatan material dalam hukum tertulis itu adalah undang-undang, dan dalam hukum tidak tertulis itu adalah norma susila yang bersumber dari agama atau adat istiadat. Nah, saudara sekalian, hukum perbuatan material, ya, perbuatan melawan hukum secara material itu adalah perbuatan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan atau melawan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam hukum material. Ya, karena hukum itu kalau kita baca di klasterisasinya ada formil, ada material. Maka yang disebutkan dengan perbuatan melawan hukum material itu berarti sudah ada ketentuannya, sudah ada tertulis di sana, ya. Sudah ada tertulis di sana. Nah, sebaliknya melawan hukum yang formil artinya melawan hukum yang tidak tertulis di dalam undang-undang. Saudara sekalian, jadi itu adalah pengertian. Namun secara umum, kalau kita melihat 3 unsur tadi, ada unsur perbuatan, ada unsur melawan hukum, ada unsur kerugian. Ada 2 poin yang harus kita jadikan sebagai premis, ya, harus kita jadikan sebagai premis utama, yaitu adalah melawan hukum demi kepentingan hukum, itu adalah prinsip dalam hukum pidana. Kerugian itu adalah demi kepentingan privat. Hak tentunya. Nah, karena itu, apa saja sebetulnya ruang lingkup hak yang dapat masuk dalam kategori seorang itu bila menimbulkan kerugian hak dianggap sebagai melawan hukum. Perluasan kategori hak itu perlu juga saudara lihat dalam catatan saya adalah mencakup hak pribadi atau hak kelompok atau hak badan, hak orang. Orang itu dalam kapasitas pribadi, dalam kapasitas kelompok, dalam kapasitas badan hukum. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara hak pribadi orang, ya, ini kan merugikan orang ini. Kata-katanya itu kan setiap orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang, ya, membawa kerugian pada orang. Maka hak orang itu pertama adalah personality right, hak pribadi, ya, hak pribadi. Yang kedua adalah property right, hak ekonomi. Yang ketiga adalah political right, hak politik. Yang keempat adalah social and cultural right. Jadi hak sosial dan hak budaya. Nah, akhir-akhir ini kalau saudara melihat ada orang yang menggugat sekitar 13, sekian triliun kepada salah satu tempat hiburan yang mempublish iklannya dengan menyatakan nama Muhammad dan Maria di situ itu kemudian ada
sekelompok orang gabungan dari pemuda Islam dan pemuda Kristiani melakukan gugatan perdata dengan jumlah yang sangat fantastis. Itu loh, apa yang dirugikan? Tidak ada secara fisik yang dirugikan, tetapi hak pribadinya berketuhanan itu dirugikan, hak sosial dan budayanya dirugikan, personal right-nya dirugikan, akidahnya, kemudian social and cultural right-nya dirugikan. Nah, itu yang kemudian mereka tuntut itu, saudara. Nah, jadi perluasan-perluasan itu perlu juga difahami oleh saudara. Karena apa? Karena dinamika kehidupan di masyarakat itu berhadapan dengan kejahatan-kejahatan. Kalau saudara baca pelajari di psikologi forensik, crime psikologi forensik untuk kejahatan atau viktimologi, itu nanti akan melihat banyak sekali kejahatan-kejahatan yang merusak tetapi tidak berdampak pada kekerasan. Itu sangat banyak sekali. Meningkat di negara-negara maju itu justru terjadi adalah kejahatan-kejahatan melawan hukum yang tidak menimbulkan satu luka tetapi berdampak masif terhadap kerugian properti right. Nah, saudara, itu adalah sekilas tentang lingkup melawan hukum dalam hukum perdata. Sekarang kita sudah lihat bahwa dalam hukum perdata itu pada 1365, ya, tidak begitu berbeda jauh dengan melawan hukum dalam lingkup hukum pidana. Nah, dalam hukum pidana itu dikenal seperti yang saya katakan tadi adalah wederrechtlich, artinya ilegal. Kalau dilanjutkan dalam bahasa Inggris menjadi unlawful atau disebut sebagai melanggar hukum. Nah, dalam bahasa Belanda wederrechtlich ini ada dua, ada wederrechtlich formil, ada wederrechtlich material. Wederrechtlich formil itu adalah apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman dalam undang-undang. Ya, itu masuk dalam wederrechtlich formil. Nah, berupa wederrechtlich formil yang umum Anda bisa baca di 1351 dan wederrechtlich yang formil yang bersifat khusus Anda baca di pasal 372, pasal 362. Nah, di pasal-pasal itu saudara bisa lihat bahwa kalau di 372, 362, ya, ada juga di Undang-Undang Tipikor pasal 3 dan pasal 2 dan 3 itu secara langsung ditulis di situ melawan hukum, atau juga ditulis secara langsung merugikan hak orang lain. Itu ya. Nah, itu namanya wederrechtlich formil yang sifatnya khusus. Sementara wederrechtlich formil yang sifatnya umum tidak ditulis secara langsung tentang kalimat dan kata-kata melawan hukum atau merugikan hak, tetapi sifat dan jenis perbuatannya itu berujung pada kerugian hak orang lain. Nah, sama juga kita lihat nanti, hanya saja kalau di dalam hukum pidana itu lebih detail. Nah, sementara dalam hukum perdata melawan hukum sifatnya general, memerlukan adaptasi atau masukan-masukan dari perbuatan material itu. Nah, kemudian selain wederrechtlich formil ada wederrechtlich material, yaitu suatu perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga azas-azas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum, saudara. Nah, beberapa waktu lalu saya ingat betul pernyataan dari Prof. Salah satu guru besar mengatakan bahwa ada namanya legalitas formil, ada legalitas material ketika membahas perihal tentang masuknya living law dalam badan struktur struktur RUU KUHP kita. Itu ada masuk bahasan klausula pasal tentang living law, padahal living law itu tidak memiliki legalitas formil. Namun menurut guru besar tersebut dapat dioperasikan dengan menggunakan azas legalitas material. Selaras dengan itu, legalitas material sebagai acuan melawan hukum wederrechtlich material tadi itu adalah perbuatan walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, melainkan juga azas-azas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum
wajib dan dapat dijadikan sebagai elemen beginzel untuk mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Oke, jadi saya ulangi lagi, dalam hukum melawan hukum dalam lingkup hukum pidana ada dua, yaitu wederrechtlich formil, ada sifatnya umum, sifatnya khusus. Umum artinya tidak ditulis secara langsung dalam pasal itu kalimat dan kata melawan hukum. Nah, Anda bisa lihat di pasal 351 dan lain sebagainya. Dan juga kalau khusus Anda bisa melihat di pasal 372, 362, pasal 2 KUH pidana, dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Di situ secara jelas dan nyata ditulis perbuatan melawan hukum atau perbuatan tanpa hak atau perbuatan merugikan hak. Itu ditulis secara langsung di situ. Kemudian yang kedua adalah wederrechtlich material, perbuatan-perbuatan yang tidak hanya ansih ditulis dalam undang-undang, tetapi juga berada dalam lapangan hukum berdasarkan pada azas-azas hukum. Demikian saudara, perbedaan antara perbuatan melawan hukum pidana, perbuatan melawan hukum perdata. Bedanya, saya ulangi lagi, kalau dalam hukum perdata, ya 1365 itu bersifat umum. Dia memerlukan konkretisasi dengan masuknya pengaturan material dari undang-undang yang lain. Tetapi kalau dalam perdata, satu pasal itu sudah mengatur tentang jenis perbuatannya, jadi dia tidak memerlukan lagi masuknya sentuhan perbuatan material dari undang-undang yang lain. Cukup satu pasal itu. Itu bedanya. Ya, itu bedanya antara melawan hukum dalam lingkup pidana dan melawan hukum dalam lingkup perdata. Saudara sekalian, slide yang sudah Anda terima itu, Anda bisa melihat di halaman yang ke-19 bahwa perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan konteks hukum perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum pidana yang bersifat privat. Perdata, serangkaian hukum yang mengatur kepentingan perseorangan antara hubungan individu satu dengan yang lainnya. Sementara pidana, serangkaian hukum tertulis di mana di dalamnya mengatur berbagai perbuatan yang berakibat dapat disangsi karena pelanggaran dan atau kejahatan. Baik saudara, jadi selain perbedaan itu berdasarkan kepada lingkup pengaturan hukum, perdata dalam ranah privat dan pidana dalam ranah publik, namun yang paling simpel yang dapat Anda bedakan adalah seperti saya katakan tadi. Kalau melawan hukum dalam perdata, normanya bersifat umum, memerlukan masukan dari perbuatan material di luar norma tersebut. Sementara dalam pidana, melawan hukum itu sangat integrated, dia menyatu dalam batang tubuh pasal itu, begitu ya. Yang disebut sebagai wederrechtlich formil dan wederrechtlich material tadi itu. Nah, saudara sekalian, sekarang kita masuk berikutnya. Itu adalah perbuatan melawan hukum. Kalau tadi sudah Anda paham tentang melawan hukum perdata, kemudian sampiran perbedaan keduanya, sekarang masuk kita lebih tajam lagi, melawan hukum dalam lingkup hukum pidana. Definisi lagi-lagi definisi, saudara. Perbuatan melawan hukum dalam lingkup hukum pidana itu merupakan perbuatan berupa pelanggaran dan kejahatan yang merugikan hak orang lain yang diatur secara tertulis. Saya katakan berupa pelanggaran dan kejahatan, karena hanya dua ini yang kemudian berakibat pada sanksi. Kalau dia nggak langgar, atau dia tidak berbuat kejahatan. Nah, nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, parameter hukum untuk bisa menguji dia langgar dan tidak melanggar, dia jahat dan tidak jahat, itu juga dilihat kembali lagi dari sifat wederrechtlich material dan wederrechtlich formil tadi itu. Bahwa harus lex scripta, ya, artinya hukum itu harus tertulis. Lex scripta harus tertulis. Yang kedua adalah lex serta, rumusan delik pada batang tubuh norma itu harus jelas. Ya, harus jelas. Sehingga kita bisa melakukan justifikasi penghukuman, sanksi, ya, punishment terhadap perbuatan itu.
Itu definisi dalam hukum pidana. Hukum pidana harus jelas. Harus jelas. Ya, harus jelas. Lex scripta and lex certa. Hukum harus jelas tertulis dan delik pidananya harus jelas diatur. Melanggar perbuatan ini dihukum pidana pokok penjara dengan denda, pidana tambahannya sekian-sekian diatur dengan jelas di dalam norma itu. Nah, itu kriteria melawan hukum dalam hukum pidana. Berbeda dengan hukum perdata, ya. Berbeda dengan hukum perdata. Hukum perdata melawan hukum masih diperhitungkan, ya, masih diperhitungkan dengan tafsirnya majelis hakim, ya, dengan kalkulasi untung rugi, ya, dengan rasionalisasi keuntungan kerugian. Tetapi hukum pidana tidak, semua diatur di situ. Bahkan kemudian ketika kemudian harus pidana subsidiar membayar kerugian itu pun harus imbang dan balance dengan apa yang diambil. Kemudian merampas barang-barang tertentu pun barang-barang yang memang harus dipergunakan atau menjadi hasil dari perbuatan pidana diatur itu. Harus lex certa, ya, harus sesuai dengan rumusan delik pada undang-undang itu yang jelas. Nah, kemudian sebelum mengakhiri, saudara, untuk memberikan legasi akademik terhadap cerita soal melawan hukum yang kita impor dari Belanda ini, maka saya mengutip beberapa istilah dalam bahasa Belanda yang sifat istilah-istilah ini sekaligus menjadi rujukan para pakar hukum pidana Indonesia di dalam menulis atau di dalam mengajar tentang melawan hukum. Pertama adalah sebagai syarat disebut melawan hukum itu dalam bahasa Belanda disebut "Ir moeten daadzing wreken", ya. Saya ulangi, "Ir moeten daadzing wreken". Suatu perbuatan itu harus telah dilaksanakan. Ya, kembali lagi, satu perbuatan itu harus telah dilaksanakan. Dalam bahasa Belanda disebut "Er moeten daadzing wreken". Yang kedua, "Die daad moet aanrecht. Tindakan itu pasti tidak adil. Kenapa pasti tidak adil? Ya. Nah, parameter ketidakadilan itu bukan menjadi ukuran dari penyidik dan jaksa, tetapi masuk dalam pertimbangan keyakinan hakim kalau dalam persidangan pidana. Kalau dalam perdata itu masuk dalam kriteria persangkaan hakim. Dalam persidangan perdata kita sebut dengan persangkaan hakim. Dalam persidangan pidana kita sebut dengan keyakinan hakim. Maka aspek atau syarat "die daad moet aanrecht zijn" ini, ya, bahwa tindakan itu pasti tidak adil, itu harus masuk dalam kewenangan otoritas dan kemerdekaan hakim. Kemudian berikutnya adalah "Die daad moet in an ander set hebben toegebracht". Saya ulangi ya, ini agak susah membaca bahasa Belanda tuh. "Die daad moet in an ander set hebben toegebracht". Perbuatan itu pasti telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan itu pasti telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Sama seperti yang kita bahas di depan. Yang ketiga adalah "Die daad moet en should ZIBJ te weten". Saya ulangi, "Die daad moet en should ZIBJ te weten". Perbuatan itu pasti karena dirasakan bersalah. Si pelakunya merasa bersalah. Itu kalau pelakunya tidak merasa bersalah, berarti dia punya alasan abstruk yang tidak bisa ditemukan buktinya itu. Nah, 4 kriteria ini, saudara, menjadi syarat dari adanya perbuatan melawan hukum. Saudara sudah terima PowerPoint saya dan hati-hati membaca bahasa Belanda. Sekarang S1 ini tidak ada pelajaran bahasa Belanda, padahal penting itu pelajaran bahasa Belanda, ya. Jadi saya ulangi, ada "Er moeten daadzing wreken", "Die daad moet aanrecht zijn", "Die daad moeten aan ander set hebben toegebracht", "Die daad moet en should ZIBJ te weten".
Satu, bahwa tindakan itu pasti tidak adil. Yang kedua, bahwa perbuatan itu pasti telah menyebabkan kerugian bagi orang lain. Yang ketiga adalah perbuatan itu pasti karena yang bersangkutan merasa bersalah. Yang keempat adalah suatu perbuatan itu telah dilaksanakan, saudara ya. Atau urut-urutnya bisa saudara atur. Tetapi jelas dalam pengertian dari bahasa Belanda sebagai syarat ini, syaratnya melawan hukum ini, ada kata ada kata-kata did zin, ya, ada did, didat, ada didat itu, dat agak panjang itu artinya pasti. Ada kata-kata dat zin, ada kata-kata dat mood, ada kata-kata dat mood, itu artinya sesuatu yang pasti, ya, pasti karena kesalahannya, pasti karena pengakuannya, pasti karena merugikannya, pasti juga karena telah dilakukan. Dan kata-kata dat itu menunjukkan adanya kepastian. Saudara sekalian, slide berikutnya saudara bisa lihat ya, bahwa teori kepentingan umum terakhir dari kelas ini soal teori. Lingkup hukum perdata soal lingkup privat, lingkup hukum pidana itu adalah soal umum ya, soal publik. Nah, kepentingan hukum perdata itu kepentingan privat. Kepentingan hukum pidana itu adalah kepentingan umum. Nah, saudara sekalian, kepentingan hukum itu apa? Kenapa kemudian disebut sebagai hukum pidana itu adalah demi membela kepentingan umum? Padahal kalau aku orang baku bunuh itu kan bunuh orang pribadi, bukan membunuh semua rakyat Indonesia. Kan begitu ya? Nah, perlu diketahui bahwa kepentingan hukum itu adalah kepentingan yang dibela oleh hukum pidana. Ya, adalah berupa segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia, baik sebagai pribadi, baik sebagai masyarakat, atau baik sebagai negara, yang wajib dijaga, dipertahankan agar tidak dilanggar oleh perbuatan-perbuatan manusia, yang semua itu ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan. Karena itu saudara, pada halaman terakhir saya ingin tekankan bahwa melawan hukum dalam perspektif hukum pidana adalah perbuatan vederrechtelijk formil en vederrechtelijk material yang melawan kepentingan hukum pidana, ya, yang melawan kepentingan hukum, bukan melawan kepentingan privat. Sekali lagi, perbuatan-perbuatan yang vederrechtelijk formil en vederrechtelijk material yang melawan kepentingan hukum. Apa itu kepentingan hukum? Kepentingan hukum itu ada 3. Pertama adalah individual belang, yang kedua adalah social belang, yang ketiga adalah state belang. Kepentingan individu mencakup kepentingan hukum terhadap hak hidup, nyawa orang, kepentingan hukum atas tumbuh dan berkembangnya orang, kepentingan untuk berketurunan, kepentingan atas harga diri dan kehormatan, ya, kepentingan terhadap rasa aman, rasa nyaman dalam dirinya. Itu adalah hak, namanya personal interest. Dalam bahasa Belanda disebut dengan bilangan. Kemudian yang kedua adalah social bilangan, kepentingan hukum atas keamanan dan ketertiban umum. Ya, ketertiban umum baik di masyarakat, lingkungan, atau ketertiban umum di antara lingkungan, yaitu misalnya lalu lintas perjalanan dan sebagainya. Yang ketiga adalah state belonging, adalah kepentingan hukum terhadap keamanan dan keselamatan negara, kepentingan hukum terhadap negara-negara sahabat, kepentingan hukum terhadap martabat kepala negara dan wakilnya. Saudara sekalian, sehingga belakangan ada orang juga yang mengatakan kalau ada undang-undang yang berbicara tentang menjaga kehormatan dari kepala negara, bagaimana dengan kehormatan Nabiullah Rasulullah SAW? Tentu kehormatan Nabiullah Rasulullah SAW itu sudah mengalir sekaligus dalam darah para umat Islam, sehingga masuk dalam kriteria menjadi personal interest. Kalaupun itu dilanggar dengan penghinaan-penghinaan itu, masuk dalam kategori untuk bisa digugat secara perdata dan dilakukan pelaporan pidana.
Ya, itu saudara sekalian, kita bicara soal sifat melawan hukum dalam hukum perspektif lingkup hukum pidana. Kiranya ini menjadi catatan bagi saudara di akhir pertengahan semester ini, dan selamat untuk mengerjakan tugas dan segera untuk dituntaskan. Demikian atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.